teman-teman kita akan melakukan mekanisme persalinan yang dimana pertama posisi panggul harus berbaring. Ini posisi panggul berbaring karena dia kan mau melahirkan. Kalau posisi panggul kita sekarang itu seperti ini, dan sekarang kita akan membuat panggulnya berbaring. Yang pertama kita akan menjelaskan proses turunnya bayi ke rongga panggul. Kepala janin mulai memasuki pintu atas panggul. Aduh terantuk dia cowok. Kepala janin memasuki pintu atas panggul. Keadaan kepala bayinya mukanya ke arah sana ya teman-teman, mengingatkan. Jadi dia masuk ke pintu atas panggul dengan posisi miring. Posisi miring, sutura sagitalisnya miring. Ini sutura sagitalis. Dia posisinya miring atau melintang, itu disebut sinklitismus. Seperti di daftar tili itu namanya, ini adalah posisi sinklitismus. Ini adalah posisi sinklitismus. Dari bawah juga videokan. Ini adalah posisi sinklitismus. Lalu dengan adanya his kembali, kepala janin semakin turun sehingga os parietal, ini adalah os parietal teman-teman. Ini os parietal, ini sutura sagitalis. Sehingga os parietal yang di depan lebih tinggi. Di depan lebih tinggi mungkin seperti ini tadi yang dibilang. Lebih tinggi daripada yang di belakang. Berarti di sini ya. Gini ya. Gini ya. Gini posisinya teman-teman. Sehingga posisi os parietal lebih tinggi daripada di belakang. Lalu sehingga sutura sagitalis mendekat. Gini berarti gini karena sutura sagitalis ini harus mendekat dengan simpisis pubis. Nah, seperti ini. Ini harus posisinya harus seperti ini ya teman-teman. Si sutura sagitalis ini harus bisa dia mendekat. Ini apa ya kalau nanti jadi cobaan kita loh. Jadi sehingga sutura sagitalis yang tadi garis itu, sutura sagitalis mendekat ke simpisis pubis. Itulah disebut namanya asinklitismus posterior. Karena os parietal yang di belakang lebih rendah daripada yang di depan. Nah, ini kan naik dia kan. Jadi ini kan agak di bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Lihat dari sini lagi. Nah, seperti ini nanti posisinya. Ini adalah posisi ansiklitismus posterior. Lalu kemudian dengan adanya his kembali mengedan nasi ibu, os parietal melepaskan tahanan sehingga sutura sagitalis kembali miring. Ini kan kembali miring lagi dia, tapi dia masih berada di area atas panggul tadi. Lalu dia melepaskan tahanannya sehingga sutura sagitalis kembali miring di dalam rongga panggul. Oh, ini sudah berada di dalam rongga panggul teman-teman. Tadi kan pertama di sini. Dia ini sudah masuk rongga panggul. Ini di rongga panggul. Terus dia berada di ruang tengah panggul. Dan berada di ruang tengah panggul. Ya, ini adalah rongga panggul dan berada di ruang tengah panggul. Inilah dia kembali ke posisi semula, yang posisi asinklitismus. Dia kembali ke posisi semula. Tadi kan posisi semulanya seperti ini, cuman dia belum masuk ke rongga panggul. Ini tapi sudah masuk ke rongga panggul. Kemudian dengan adanya his kembali dan tenaga ibu mulai mengedan lagi, kepala janin semakin turun. Semakin turun dia, mau keluarkan teman-teman, semakin turun, dan yang tadinya bersamaan dia kembali turun lagi. Tadi kan bersamaan mereka di dalam, kembali turun lagi sehingga sutura sagitalis yang di belakang, ini kan belakang, ini depan. Sehingga sutura sagitalis yang di belakang dia mendekat, dia semakin turun bersamaan kepada dia mendekat ke os sakrum. Ini kan os sakrum teman-teman, ini sakrum. Dia mendekat ke sakrum. Jadi sutura sagitalis ini mendekat ke sakrum. Seperti ini. Itulah disebut namanya asinklitismus anterior. Ini posisinya seperti ini teman-teman. Ini adalah posisi ansiklitismus posterior. Ini seperti ini teman-teman. Tadi yang anterior seperti ini. Dia mendekat ke sini ke simpisis pubis. Ini adalah posterior. Karena dekat ke sakrum kan. Lalu kemudian dengan adanya his kembali janin melakukan rotasi internal. Dia melakukan rotasi internal. Seperti ini. Internal itu dia ke belakang lagi, ke depan gini, ke depan. Berarti mukanya ke seperti ini. ke sakrum. Mukanya ke sakrum. Iya, seperti ini, teman-teman. Terus kepalanya di simpisis pubis. Lalu kemudian dengan adanya his kembali janin mulai rotasi internal, memutar dengan fleksi maksimal. Ini memutar fleksi maksimal namanya. Nah, kalau ini namanya nanti kita bilang putar fleksi maksimal. Dan dagunya mendekat. Nanti dagunya si janin dia akan mendekat ke dada dan sudah berada di os koksigis. Nah, dia kan berada di os koksigis kan teman-teman. Tapi nanti berada seperti ini dia, dagunya merekat gini dia. Jadi gini. Gimana? Coba buka
Kayak gini, dia mendekat kepala bayinya itu kan. Seperti inilah nanti kita bengkok kena sedikit nanti kan. Dia berada di os koksigis. Agak tinggi nak. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu dan ini sudah berada di os koksigis, pintu bawah panggul ubun-ubun kecil di bawah simpisis. Dia pintu ini kan pintu bawah panggul kan? Iya. Pintu bawah panggul, pintu bawah simpisis kan? Dia ini ubun-ubun kecil. Dia berada di sinilah sekarang. Seperti inilah posisinya pas. Ubun-ubun kecil berada di bawah simpisis dan inilah di bawah pintu atas pintu bawah panggul. Ini kan pintu bawah panggul kan? Dia berada seperti ini. Lalu kemudian dengan adanya his kembali melakukan defleksi kembali melepaskan tahanannya. Dia melepaskan tahanan sehingga kemudian lahirlah, kalau dia melakukan defleksi kembali melepaskan tahanannya, kemudian lahirlah ubun-ubun besar. Lahirlah ubun-ubun besar dan ini masih seperti ini ya teman-teman, karena dia masih mendekat dengan pintu bawah simpisis pubis dan ubun-ubun kecil berada di bawah simpisis pubis kan. Dia lahirlah ubun-ubun besar, makanya nanti di luar kepala ini yang lahir, tapi ini agak mundur sedikit. Kemudian lahirlah dahi, lahirlah mata, lahirlah hidung, lahirlah mulut. Kemudian kita lahirkanlah secara rotasi eksternal, biarkan dia kok pada seperti ini. PPL itu nak? Hah? PPL itu apa? PPL. Putaran paksi luar. Iya, bentar. Ini kan dia masih, biarkan dulu dia waktu udah lahir ini semua, biarkan dulu dia rotasi internal sendiri. Rotasi eksternal karena kita biarkan dia berputar sendiri, putar paksi luar. Inilah disebut namanya nanti putar paksi luar. Kita biarkan dia rotasi eksternal. Kemudian dilahirkanlah secara biparietal, kita seperti ini. Setelah seperti ini nanti kan kita lahirkanlah secara biparietal. Ya kan biparietal namanya kan? Parietal. Parietal aja Bang. Parietal, kemudian dilahirkan secara parietal Oh ya, kepalanya. kemudian dilahirkanlah secara parietal kepalanya. Seperti inilah kita pegang teman-teman nanti kepalanya. Harus seperti ini. Setelah dia rotasi eksternal, putar paksi luar, kita lahirkan dia secara parietal. Dan untuk melahirkan bahu depan atau anterior, bahu depan kita turunkan kepalanya. Kalau mau melahirkan bahunya yang di belakang ya teman-teman, ini di depan anterior, kita turunkan kepalanya. Dan untuk melahirkan bahu belakang posterior, kita tarik ke atas kepalanya. Kemudian kita lakukanlah sanggah susu. Sekian teman-teman mekanisme persalinan yang kita jelaskan hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Nanti kalau dimasukkan ke TikTok itu banyak yang like.